Ada beberapa hal yang terkait dengan buku yang ada di hadapan kita ini. Tentu yang pertama tadi terkait dengan ulasan yang beliau sampaikan. Kita bisa merasakan bahwa ulasan yang beliau sampaikan ini waktunya terlalu singkat, ya, nggak tuntas, dan tadi berkali-kali beliau sampaikan ya bahas singkat lagi, dipersingkat, dan beberapa bahasan sebetulnya perlu ulasan lebih lanjut, artinya perlu penjelasan lebih dalam, tapi persoalannya memang waktu yang terbatas. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa diundang secara khusus biar pembahasannya lebih panjang dan lebih memuaskan, karena 1 jam kayaknya nggak cukup, 1,5 jam juga kayaknya nggak cukup. Kemudian yang kedua, bicara tentang firqah, bicara tentang aliran, sekte, pemahaman, apalagi pemahaman keagamaan yang ada hubungannya dengan keyakinan atau akidah, yang tentu berbeda dengan mazhab. Kalau kita bicara tentang firqah, tentu kita bicara tentang usul atau pokok-pokok pikiran, pokok-pokok ajaran. Sehingga perbedaan yang ada seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika beliau menyampaikan dalam sabdanya tentang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan, dalam riwayat yang lain millatan. Jadi umat ini akan terpecah menjadi 73, di salah satu riwayat disebutkan millah. Penyebutan kata millah itu untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mendasar pada pokok-pokok ajaran, artinya pada prinsip ajaran agama. Kalau perbedaannya perbedaan fikih, tentu tidak masuk dalam bahasan hadis tersebut. Artinya misalnya perbedaan fikih masalah ketika i'tidal tangannya sedekap atau ke bawah, ketika turun mau sujud tangan dulu apa lutut dulu, itu tidak masuk dalam bahasan. Tetapi ketika dia menjadi pokok ajaran, nah itu yang lalu kemudian menjadi kajian firqah. Nah oleh karena itu pada saat kita membahas tentang Syiah, kita melihatnya dari sisi tersebut. Berarti ada persoalan-persoalan mendasar, ada masalah-masalah pokok dari ajaran agama kita yang akan jadi bahasannya. Kalau itu berbeda, maka ke belakangnya pasti akan berbeda. Akan banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Kalau kebetulan pada bagian-bagian tertentu sama, itu kebetulan sama dan bukan jadi prinsip dan bukan sejak awal direncanakan untuk sama. Kemudian yang ketiga, dalam buku ini kita bisa lihat beberapa bahasan dari mulai bagian awal, dari mulai pengantar. Saya lihat pengantarnya ditulis di Bekasi bulan Juni tahun 2016, tapi di bagian belakang dituliskan di Korea itu. Jadi kayaknya nulisnya di beberapa tempat. Nah, saya melihat ada beberapa ulasan yang disajikan di sini mencoba untuk memadukan antara literatur dari Ahlus Sunnah dengan literatur dari Syiah. Artinya literatur yang disajikan itu dengan 2 sumber, dan dicoba dipilih dari sumber-sumber literatur yang diistilahkan dalam bahasa kita buku-buku mu'tamad, ya, buku-buku rujukan. Tadi kita mendengar ada istilah marja, ya, artinya rujukan. Yang kita kenal sekarang ini marja ini bisa orang atau lembaga yang lalu kemudian itu berada di beberapa tempat tertentu. Marja Syiah misalnya di Libanon, marja Syiah di Iran, marja Syiah di Irak, masing-masing ada marja. Nah, tetapi juga ada buku-buku yang itu sudah ditulis sejak ratusan tahun yang lalu dan itu menjadi dasar akidah dan keyakinan sampai sekarang. Dan tadi beliau sudah sampaikan bahwa dalam beberapa hal mengalami perkembangan. Maka saya kalau sebenarnya boleh mengusulkan sama beliau, buku ini perlu dilanjutkan dengan buku berikutnya. Buku berikutnya itu bisa membahas beberapa hal, di antaranya ada bahasan-bahasan yang kemudian kita lihat kecocokannya dengan pemikiran tokoh-tokoh Syiah sekarang. Misalnya ketika bicara tentang bahasan yang diangkat oleh Kulaini, tokoh Syiah yang hidup ratusan tahun yang lalu, apakah Khomeini yang hidup di abad sekarang pemikirannya sama? Bisa dibuktikan di beberapa bukunya ternyata sama.
Artinya berarti tidak berubah. Ali Khamenei apakah sama? Toba-Tobai, lalu sederet nama-nama tokoh yang hidup di zaman sekarang, apakah pemikirannya sama? Ternyata ditemukan di banyak bahasan punya pemikiran yang sama. Ini benang seperti ini, kalau kita bicara tentang sejarah, ini penting untuk menunjukkan bahwa pemikiran Syiah tersebut masih berlangsung terus sampai dengan tokoh-tokoh yang ada di zaman sekarang. Dan kalau lebih bagus lagi ditarik benang tersebut sampai kemudian tokoh-tokohnya yang ada di Indonesia. Ini usul tadi. Karena ya untuk melengkapi bahasan yang ada. Kemudian di salah satu bab beliau mengangkat tentang sumber ajaran Syiah yang berbeda dengan kita, dan bagaimana mereka menyikapi Quran tadi sudah diangkat, sunnah juga sudah diangkat. Kalau kemudian kita di kalangan umat Islam mengenal ada Quran, sunnah, ijma, ini juga patut dicermati karena Syiah Imamiyah juga tidak meyakini ijma. Jadi Qurannya beda, sunnahnya beda, ijma'nya juga beda. Artinya memang mereka nggak punya ijma. Dan kalau kita membahas ijma di kalangan orang Syiah, sebetulnya ijma di mereka adalah ijma kalau memang pendapat kesepakatan semua ulama itu sesuai dengan pendapat imam yang maksum. Kalau kita cermati dari sisi usul fikih, ini ada kesalahan berpikir yang mendasar. Yang ujung-ujungnya sebetulnya masalahnya kembali ke satu lagi, bahwa sebetulnya yang dikatakan ijma adalah kalau sesuai dengan pendapat imam yang maksum. Kalau tidak sesuai dengan pendapat imam maka bukan dinamakan ijma. Artinya tidak ada ijma kalau begitu. Kalau gitu tidak ada ijma. Seandainya seluruh ulama sedunia sepakat, ya seluruh ulama dunia sepakat, tapi imam yang maksum tidak sepakat, maka tidak terjadi ijma. Nah, kalau kemudian ini juga dijadikan bahasan tambahan untuk melengkapi, untuk sekaligus menunjukkan bahwa kalau Qurannya beda, sunnahnya beda, ijma'nya beda, lalu kemudian juga kiasnya. Lalu kemudian apa yang tersisa dari ajaran agama ini? Pokok-pokok ajaran agamanya sudah beda semua, lalu mau disamakan di bagian yang mana? Nah, kemudian ada ya sebenarnya usulan yang lain yang bisa juga diangkat atau dibahas menjadi bahasan tambahan. Ya ini bisa jadi bahasan pelengkap adalah fatwa-fatwa nyeleneh tokoh-tokoh Syiah, ulama-ulama Syiah. Dan itu sekarang memang aksesnya lebih mudah karena ada internet, beberapa akun marja, ya, beberapa akun tokoh-tokoh Syiah baik yang di Iran, di Irak, di Libanon dan yang lainnya ada akunnya dan kita bisa lihat. Ya, misalnya fatwa nyelenehnya tadi kalau bicara tentang nikah mut'ah, bagaimana ulamanya yang hidup di zaman sekarang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu bisa dilakukan oleh seorang istri tanpa seizin suami, bahkan pahalanya lebih besar kalau tanpa izin suami daripada pakai izin suami. Ya, kalau kemudian dikumpulkan daftar fatwa-fatwa nyeleneh, ya, sampai bicara tentang bicara tentang binatang melata, bicara tentang serangga. Fatwa salah seorang mufti atau marja'nya Syiah di zaman sekarang, dan ada videonya, bisa didengarkan secara langsung, bahkan kemudian bisa ditranskrip ketika mengharamkan roti, maaf ini roti yang diiris-iris. Jadi kalau kita motong roti dan rotinya diiris-iris, dipotong-potong, itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Ini haram, ya. Karena apa? Karena roti itu caranya harusnya makannya disobek-sobek dan lalu kemudian dimakan. Dipotong-potong itu hukumnya haram. Dipotong pakai pisau, dipotong pakai alat-alat memotong, itu hukumnya haram. Dipotong baik potongannya sampai rinci fatwanya. Potongannya dalam bentuk segi 4, segitiga, atau mungkin heksagonal, ya. Jadi itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Jadi beberapa penjual roti sekarang ini melakukan perbuatan haram karena motong-motong roti dan dijual di toko dalam bentuk roti yang diiris-iris dalam bentuk segi 4, segi panjang, segitiga dan yang lainnya. Dan itu ada resmi fatwanya dan buka di akunnya, ya. Nah, ini bisa jadi pelengkap juga saat ini fatwa-fatwa nyeleneh ini, karena cukup banyak urusan ke roti. Kemudian kelinci dikategorikan termasuk serangga. Saya nggak tahu, saya bukan ahli biologi, tapi teman-teman yang basicnya biologi
mungkin pernah mengenal apakah ada serangga jenisnya kelinci, ya. Wawasan saya tentang biologi sangat dangkal, jadi tapi saya pernah, karena saya SMA-nya juga jurusan biologi, sepanjang yang saya ketahui kelinci itu bukan termasuk serangga, ya. Dan itu ada fatwanya, kita bisa hadirkan dan tampilkan karena akunnya ada resmi, akun beberapa marja tadi, artinya beberapa marja yang itu kemudian akun tersebut bisa dalam bentuk Facebook, Twitter, blog, dan itu akun resmi, ya. Nah, kalau itu dikumpulkan tentu akan jadi buku tersendiri dan bisa jadi mungkin lebih tebal dari buku yang ada ini, ya. Khusus untuk fatwa-fatwa nyeleneh tadi. Sebagian menggelikan, sebagian ya yang jelas sebagian jadi bahan tertawaan yang menarik, ya. Biar nggak terlalu serius juga. Tadi kan dan nampaknya saya melihat beliau di awal serius sekali, baru terakhir bahasanya tentang nikah mut'ah. Jadi artinya biar nggak terlalu tegang, dan ketika otak kita sudah capek ketemu yang serius-serius, lalu kemudian ketemu bahasan nikah mut'ah yang pasti orang melihatnya ada sekian banyak kerancuan-kerancuan. Dan kemudian yang terakhir ini memang saran untuk yang hadir, buku yang ada di hadapan kita ini bisa menjadi buku pelengkap kalau dulu kita pernah mengenal, dan mungkin ada sebagian yang sudah pernah dapat pembagian bukunya MUI, ya. Dan kemudian kita lalu bandingkan dengan apa yang ada di hadapan kita, buku ini punya banyak kesamaan, dan ini bisa menjadi penjelas bagi sebagian yang terdapat dalam bukunya MUI, meskipun sistematikanya sebagian tidak sama persis, ya. Tapi isinya saling melengkapi, dan buku ini bisa menjadi penjelasan pelengkap karena disertakan beberapa literatur dan beberapa sumber yang ada. Maka kalau masih ada kesempatan untuk memiliki bukunya, silahkan dimiliki. Kali ini promosi yang ngajak beli bukunya ini. Dan sebagai penutup, ini penutup dari saya, kita berharap Allah menyelamatkan kita dari kesesatan pemikiran. Karena ketika kita bicara tentang pemikiran, sekali lagi kita bicara tentang pemikiran itu bukan sebagai sebuah lembaga lalu kemudian kita perangi lembaganya, tapi kita lihat pemikiran itu bisa jadi masuk ke dalam alam berpikir kita, dan sekarang serangannya bisa langsung ke person karena lewat handphone. Bisa jadi orang berubah pemahamannya karena sudah lagi nggak pakai izin lembaganya, nggak pakai izin ustadznya atau ustadzahnya, tapi langsung ke handphonenya masing-masing. Pemikiran itu langsung dibaca, diakses oleh masing-masing kita. Yang lebih parah adalah kalau kumpulan kesesatan-kesesatan yang pernah ada di masa lalu kemudian dikumpulkan di zaman kita sekarang dan terkumpul dalam kepala seseorang. Misalnya sikap terhadap sahabat, terhadap Quran, terhadap hadis, dan seperti yang tadi beliau uraikan itu ada, artinya pemikiran Syiahnya ada. Pas giliran masalah takdir dia meyakini Qadariyah. Pas giliran bicara tentang beberapa masalah iman, dia Khawarij. Pas giliran bicara tentang masalah tertentu, dia melihatnya dari kacamata Murji'ah atau Mu'tazilah atau sekian banyak penyimpangan. Sekarang ini sangat mungkin dalam kepala seseorang beberapa kesesatan berkumpul. Jadi kita lihat, tidak bisa melihat orang itu cuma cukup dengan satu bentuk penyimpangan, tapi bisa jadi dalam diri seseorang sudah Syiah, kemudian Mu'tazilah, Qadariyah lagi. Jadi atau mungkin bahkan beberapa kesesatan-kesesatan tambahan yang lain terkumpul dalam diri seseorang. Nah, ini bisa muncul di zaman kita sekarang. Oleh karena itu belajar dan memahami beberapa masalah seperti ini menjadi bekal untuk kita berhati-hati, karena pemikiran tersebut bisa jadi masuknya tanpa disertai judul. Artinya WA yang masuk ke kita dari teman kita sendiri, teman sekelas, teman sekampus, teman sefakultas, dan seterusnya, dan kemudian kita membaca, mengakses, lalu mengiyakan, padahal ini sebagai salah satu bentuk penyimpangan seperti yang tadi beliau sampaikan. Demikian, Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.